Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan dua kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Nadiem diperiksa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kejagung telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025. Pemirsa, sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan. Para tokoh ini berharap pemerintah mendengar 17+8 tuntutan rakyat. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa. Mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Frans Magnis Suseno, dan sejumlah tokoh lainnya. Para tokoh bergantian menyampaikan pandangannya tentang kondisi kebangsaan yang akhir-akhir ini terjadi. Alisa Wahid meminta pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan.
segera diwujudkan. Kalau tidak, oksigennya makin lama makin menipis. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pandangan menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta mendengar gagasan pemikiran dari tokoh bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo hadir bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga sejumlah menteri hadir dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk Kelestarian Negeri dan Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. 3 gardu tol rusak, 1 pegawai jasa marga terluka. Kami akan hadir sesaat lagi. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, keberangkatan 33 delegasi Indonesia Global Peace menuju Gaza, Palestina diundur. Keberangkatan ini diundur karena terjadi badai di perairan Mediterania hingga membuat kapal tertahan. Dan berikut ini ada laporan Rahendro Heru, aktivis kemanusiaan Nusantara di Tunisia. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Pemirsa, keberangkatan 33 delegasi dari Indonesia Global Peace Convoy yang rencananya pada hari ini tanggal 4 September diundur menjadi 7 September besok Minggu. Unduran keberangkatan ini akibat adanya kendala teknis yang terjadi seperti adanya badai di perairan Barcelona sehingga kapal masih tertahan di sana. Indonesia Global Peace Convoy sendiri menyumbang sebanyak 7 kapal, dan uniknya kapal-kapal dari IGPC diberi nama pahlawan seperti kapal Soekarno, kapal Mahalayati, Hasanuddin, Diponegoro, serta kapal Pati Yunus. Pemberian nama pahlawan menjadikan semangat bagi para delegasi yang akan berangkat berlayar menuju blokade Gaza di perairan Israel nantinya. Sampai saat ini sendiri steering komite belum memberikan informasi mengenai keberadaan kapal-kapal yang akan kita tumpangi besok dikarenakan faktor keamanan. Demikian dari Tunisia, Rahendro Heru melaporkan.